Bab 41, siapa yang berani menyakiti adikku? Di lantai 2 restoran lesat, serangan dari para penjaga istana Adipati semakin agresif dan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saat penghalang Fei Hou hampir hancur, Huang Xiaolong mengerutkan kening dan mempertimbangkan apakah ia harus terlebih dahulu menyembunyikan dirinya di dalam ruang dan membunuh Meng Xia yang berkepala botak. Tiba-tiba, dari langit di atas, terdengar teriakan tajam burung kondor yang dapat menghancurkan batu dengan gelombang suaranya. Semua orang dalam radius beberapa mil mendengar teriakan nyaring burung kondor yang sudah lama tidak terdengar, sehingga semua penduduk Royal City menengadah ke langit. Ketika Fei Hou mendengar teriakan tajam burung kondor, dia sangat gembira, kakak senior akhirnya tiba. Meng Chen mendengarnya, dia merasa teriakan itu sangat familiar, tetapi saat ini dia tidak bisa mengerti mengapa. Jadi dia mencibir ketika dia melihat ekspresi bahagia di wajah Fei Hou. Oh, sepertinya bala bantuanmu ada di sini. Dia datang di waktu yang tepat, dengan cara ini aku bisa membersihkan kalian semua sekali dan untuk selamanya. Aku ingin melihat siapa dia sangat kuat, bahkan jika dia memiliki 3 kepala atau 6 lengan untuk datang dan ikut campur dalam urusan duke ini. Meng Chen tidak repot-repot berbalik setelah dia melontarkan kata-kata itu pada Fei Hou. Fei Hou sudah kehabisan tenaga, dan tidak lagi menjadi ancaman. Jadi bagaimana jika puncak ordo ke-10 lainnya muncul, Duke Mansion juga bisa mengatasinya. Meng Chen tidak menoleh ke belakang, namun putranya, Meng Xia, menoleh untuk melihat ketika suara melengking burung kondor bergema dan ketika ia melihat burung kondor abu-abu besar di udara dan siluet di punggungnya, rahangnya ternganga karena terkejut. Ia menjadi takut dan tubuhnya bergetar seolah-olah ditutupi oleh kutu dari kepala sampai kaki. Ayah, ayah, lidahnya seakan tersangkut ketika ia memanggil ayahnya dengan putus asa namun belum dapat membentuk kalimat yang jelas. Menyadari ada yang tidak beres dengan perilaku putranya, dia mengerutkan kening sambil berkata, apa yang membuatmu panik? Bahkan jika langit runtuh menimpa dirimu, ayah akan menahannya. Dia berbalik setelah mengatakan itu, menatap putranya dengan ketidakpuasan. Tidak berguna, jika dia takut hanya karena masalah kecil seperti ini, bagaimana dia bisa mengambil alih posisi duke di masa depan? Dia kemudian mendongak mengikuti tatapan putranya. Sama seperti yang dilakukan putranya, dia langsung melihat siluet seekor burung besar dan di punggungnya ada Marsekal Haotian yang berwibawa dalam baju besi emasnya. Meng Chen tergagap, dan dia menjadi pusing seolah-olah langit jatuh langsung padanya. Saat ini, Ironclaw Condor dan Marshal Haotian berada kurang dari 300 meter dari restoran lesat, dan dia dapat melihat lebih dari 10 orang secara bersamaan menyerang satu orang, adik laki-lakinya Fei Hou. Gelombang kemarahan membubung dari lubuk hatinya hingga ke kepalanya, dan dia menjadi pucat pasi karena marah, urat-uratnya melebar sehingga tampak seolah-olah tanaman merambat hijau muncul di bawah kulitnya. Siapa yang berani menyakiti adik mudaku? Dia meraung dan suara gemuruh itu menggelegar selama beberapa li. Suasana menindas yang berat meledak dan turun dari tubuhnya, aura Raja Jenderal. Semua penduduk dalam radius beberapa li mendengar suaranya yang menggelegar dan marah. Marsekal Haotian melompat dari punggung Ironclaw Condor dan melintasi jarak puluhan meter hanya dengan satu lompatan seperti tornado. Dari atas lantai 2, Marsekal Haotian mengayunkan tombaknya ke lantai 2 restoran. Murka surga, saat tombak itu menebas, gambar-gambar tombak yang di rantai itu terbanting ke bawah. Dan ketika Adipati Meng Chen mendengar kata-kata Marsekal Haotian, pembuluh darah di jantungnya hampir putus. Adik junior Marshal, rakyat jelata yang rendah hati itu sebenarnya adalah saudara muda Marsekal. Para penyerang dari istana Adipati hanya mendengar teriakan keras, dan tiba-tiba sebuah siluet turun dari langit saat tombak-tombak mengerikan menghujani mereka. Mereka terkejut dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Jeritan terdengar di seluruh lantai 2 restoran saat semua penyerang tersapu oleh kekuatan tersebut dan lantai bergetar seperti hendak runtuh. Darah menyembur keluar dari mulut tuan pertama dan tuan kedua, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dua pasang mata dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain mereka berdua, semua orang sudah mati. Satu serangan melukai 2 ordo ke-10 dan memusnahkan lebih dari 10 ordo ke-8 dan ke-9. Kekuatan mengerikan semacam ini, hanya, keduanya dengan cepat melihat ke atas dan melihat orang itu melayang turun, tidak dapat mempercayainya. Hao, Marsekal Haotian. Setelah menyapu semua lalat, Marsekal Haotian berjalan ke arah Fei Hou, suaranya yang dalam bertanya, adik muda, kakak seniormu terlambat, apakah kamu baik-baik saja? Sambil tersenyum, Fei Hou menatap orang di hadapannya dan berkata, aku baik-baik saja. Kemudian, tatapan sang Marsekal beralih ke Huang Xiaolong. Ketika dia berada di udara, dia menyadari bahwa adiknya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi anak kecil ini. Siapa identitas anak kecil ini? Mungkinkah dia cucu adiknya? Saat pikiran-pikiran ini berkecamuk dalam benak Haotian, matanya tiba-tiba tertuju pada tangan kiri Huang Xiaolong. Di jari manis tangan kiri Huang Xiaolong terdapat sebuah cincin hitam gelap dan saat Haotian melihat cincin ini, tubuhnya tampak bergetar, matanya menatap lebar tak percaya, bukankah ini? Matanya beralih ke Fei Hou. Fei Hou sudah tahu apa yang ingin ditanyakan kakak seniornya dan menganggukkan kepalanya pada Haotian. Melihat anggukan junior broternya yang mengonfirmasi tebakannya, tubuhnya bergetar dan wajahnya memerah karena kegembiraan sementara tubuhnya bergerak ingin berlutut. Suara kecil yang mirip dengan dengungan lalat terdengar di telinganya saat Haotian hendak berlutut, menghentikannya. Dia menelan kata, sovereign, yang hendak keluar dari mulutnya dan mengubahnya menjadi, Marsekal Kerajaan Luotong Haotian memberi salam kepada Tuan Muda. Tuan Muda. Pikiran Duke dan putranya, Tuan pertama, dan Tuan kedua hancur. Marsekal Haotian dari Kerajaan Luotong yang agung benar-benar memberi hormat kepada anak kecil itu. Terlebih lagi, Marsekal memanggilnya Tuan Muda.
Seolah-olah langit terbalik, kaki mereka gemetar tak berdaya, dan mereka hampir pingsan. Pada saat ini, bahkan langit yang runtuh tidak dapat dibandingkan dengan bencana ini. Marsekal Hao Tian, bahkan Huang Xiaolong tercengang. Orang yang memberi hormat kepadanya yang tampak seperti pria berusia 70-an adalah Marsekal Hao Tian dari kerajaan Luotong. Marsal Hao Tian adalah murid gerbang Asura, kakak senior Fei Hou. Lalu, seberapa luas dan kuatkah gerbang Asura itu? Tuan muda, melihat Huang Xiaolong dalam keadaan linglung, Fei Hou memanggil dengan suara pelan, mengingatkannya. Baru saat itulah Huang Xiaolong terbangun, dan tangannya terulur untuk membantu Hao Tian berdiri. Marsekal Hao Tian, tolong berdiri. Jantung Marsekal Hao Tian hampir melompat keluar saat Huang Xiaolong mengulurkan tangan untuk membantunya, merasa sangat tersanjung, ia segera berdiri. Hao Tian berterima kasih kepada Tuan Muda. Setelah ia berdiri, mata Marsekal Hao Tian yang tajam dan dingin menatap keempat orang itu, Meng Chen, Meng Xia, Tuan pertama, dan Tuan kedua. Dia secara alami mengenali Meng Chen dan putranya. Gelombang pembunuhan berkecamuk di mata Marsekal Hao Tian. Jika mereka hanya mengeroyok adik muda Fei Hou saja, dia akan membiarkan masalah ini berlalu dan berakhir di sini, tapi sekarang. Dia berjalan perlahan ke arah pasangan ayah dan anak itu, dan dia menghampiri Tuan pertama dan Tuan kedua, pergelangan tangannya berputar dan telapak tangannya menghantam dada mereka secara langsung yang menyebabkannya meledak seketika. Dua prajurit Ordo ke-10 tewas begitu saja. Marsal Hao Tian, wajah Meng Chen sudah kehilangan semua kesombongannya, tergagap saat dia berusaha keras untuk bersikap tangguh. Aku adalah Duke Meng Chen. Meskipun Marsal Hao Tian hanya di bawah raja, dia tetap tidak bisa membunuh seorang duke dengan gegabah. Marsekal Hao Tian berkata dengan suara dingin, aku tahu kamu adalah Adipati Meng Chen. Meng Chen menghela napas lega saat mendengar ini, lebih baik kau sudah tahu siapa aku. Namun, saat Meng Chen rileks, tombak di tangan Marsekal Hao Tian melesat maju, menembus tenggorokannya sebelum ia menariknya kembali. Sekalipun kau seorang adipati, kau berani mencoba membunuh penguasa gerbang Asuraku, kau harus mati juga. Marsekal Hao Tian memandang dengan dingin saat tubuh Adipati Meng Chen perlahan jatuh ke lantai. Bab 42, Prajurit Xiantian. Meng Xia menatap tubuh ayahnya yang terguling-guling sementara darah merah menyembur keluar dari tenggorokannya. Mulutnya terbuka dan dia menjerit paling keras sepanjang hidupnya. Wajahnya menjadi pucat tanpa warna apapun, matanya berputar ke belakang, dan sekali lagi dia mengompol. Tombak Hao Tian menusuk ke depan sekali lagi ke tenggorokan Meng Xia, menghentikan teriakannya selamanya. Mengambil tombaknya, Hao Tian berbalik tanpa melirik kedua mayat itu dan kembali ke sisi Huang Xiaolong. Tuan muda, bawahanmu datang terlambat dan membuat Tuan muda menderita sedikit keterkejutan. Dan pada saat ini para pengawal istana Marsekal tiba di restoran lezat, terkejut ketika melihat dua mayat Meng Chen dan Meng Xia tergeletak di lantai. Marsekal, ini, seorang jenderal dalam kelompok itu bertanya dengan hati-hati. Hao Tian berkata dengan dingin, mereka dibunuh olehku. Pergi dan bersihkan mayat-mayat itu. Para prajurit sangat terkejut. Marsekal Hao Tian kemudian menunjuk seseorang, seret dia keluar dan penggal kepalanya. Orang itu adalah kapten yang telah menerima lempengan emas Fei Hou namun tidak pergi ke istana untuk memberitahu Marsekal Hao Tian. Marsekal, ampun. Aku salah. Marsekal, ampun. Prajurit kapten itu begitu ketakutan sehingga ia langsung berlutut, bersujud, dan memohon ampun. Namun, dua prajurit menyeretnya keluar dengan paksa dan beberapa saat kemudian, terdengar suara ratapan yang menyayat hati. Tuan muda, apakah Anda bersedia kembali ke istana Marsekal bersamaku? Hao Tian berbalik dan dengan hormat meminta pendapat Huang Xiaolong. Tuan muda, para jenderal dan prajurit istana Marsekal semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka dan semuanya menoleh ke arah Huang Xiaolong dengan heran. Kalian semua, berlututlah dan beri salam kepada Tuan muda. Hao Tian memerintahkan para jenderal dan prajurit yang hadir. Salam Tuan muda. Para jenderal dan prajurit di bawah Marsekal Hao Tian segera berlutut memberi hormat di hadapan Huang Xiaolong. Kalian semua bisa berdiri, kata Huang Xiaolong sambil melihat para prajurit yang berlutut. Ia tidak terbiasa melihat semua orang berlutut di hadapannya, terutama karena mereka adalah jenderal dan prajurit kerajaan Luotong. Bahkan jika itu adalah kakeknya, Huang Qide, ia pun harus menundukkan kepalanya di hadapan orang-orang ini. Setelah semua orang bangun, Huang Xiaolong menoleh ke Marsekal Hao Tian dan berkata, ayo pergi. Marsekal Hao Tian sangat gembira, dan itu terlihat jelas di wajahnya saat mendengar raja setuju untuk kembali ke istana Marsekal bersamanya. Dengan hormat dia berkata, baik, Tuan muda. Tuan muda, silakan lewat sini. Maka dari itu, Huang Xiaolong, Fei Hou, Hao Tian dan para prajurit dari rumah Marsekal pun melangkah maju menuju rumah Marsekal. Segera setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya memasuki rumah Marsekal, berita tentang Marsekal Hao Tian yang membunuh Adipati Meng Chen dan putranya beserta seluruh pengawal mereka di restoran lezat menyebar seperti api ke setiap sudut kota kerajaan. Semua keluarga bangsawan terkejut ketika mereka mendapat berita itu, dan ekspresi mereka berubah jelek. Ini adalah pertama kalinya seorang adipati terbunuh di depan umum di kota kerajaan sejak kerajaan berdiri lebih dari 200 tahun yang lalu. Kudengar bahwa Duke Meng Chen lah yang memimpin para ahli istananya ke restoran lezat untuk menangkap junior broter Marsal. Marsal sangat marah dan membunuh Meng Chen dan yang lainnya dengan marah. Nasib Adipati Meng Chen sungguh menyedihkan, dia memprovokasi Marsekal, tetapi Marsekal itu terlalu mendominasi, dia mengabaikan hukum dan dengan gegabah membunuh seorang adipati di tengah kota kerajaan. Para adipati, markis, dan baron semuanya terlibat dalam diskusi mendalam mengenai masalah ini. Di dalam istana kerajaan Luotong, sang raja mendengarkan laporan tak berujung dari para menterinya.
Sang raja ragu sejenak sebelum melambaikan tangannya dan berkata, sekarang saya mengerti masalahnya. Kalian semua boleh pergi sekarang. Semua menteri yang hadir terkejut ketika mendengar ini, tetapi mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun lagi. Mereka diam-diam meninggalkan aula besar itu sambil mengetahui bahwa Adipati Meng Chen dan putranya mati sia-sia. Karena raja tidak mengatakan apa-apa, maka itu berarti raja telah memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah itu. Malam pun tiba, dan bulan bersinar terang. Huang Xiaolong berdiri di taman istana Marsekal dengan tangan di belakang punggungnya sambil mengagumi bulan purnama, mengingat kejadian yang terjadi di restoran pada siang hari. Kejadian hari ini sekali lagi mengingatkannya bahwa dia masih terlalu lemah. Meskipun usianya baru 9 tahun dan telah mencapai puncak Ordo kelima akhir, sementara bagi yang lain ini mungkin luar biasa, dibandingkan dengan para prajurit Ordo ke-7, ke-8, dan ke-9, kekuatannya masih sangat tidak berarti. Terlebih lagi, Marsekal Haotian melompat dari atas burung condor dari ketinggian dan hanya dengan satu lambaian tombaknya, ia dapat membunuh lebih dari selusin prajurit Orde ke-8 dan ke-9 sambil melukai 2 prajurit Orde ke-10. Tingkat kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang prajurit Orde ke-10, oleh karena itu, ia pasti berada di atas seorang prajurit Orde ke-10 akhir. Kekuatan di atas puncak Orde ke-10 akhir, kekuatan macam apa itu? Selama ini, Huang Xiaolong tidak pernah bertanya kepada Fei Hou, dan ketika dia masih di Huang Clan Manor, orang tuanya tidak pernah membicarakan masalah ini. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong memanggil Fei Hou. Yang mulia, apa perintah Anda? Fei Hou bertanya dengan hormat saat dia tiba. Duduklah. Huang Xiaolong menunjuk ke bangku taman di dekatnya. Ketika mereka berdua duduk, Huang Xiaolong bertanya tentang keraguannya. Apa alam di atas puncak akhir Ordo ke-10? Mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, Fei Hou berhenti beberapa detik sebelum menjawab sovereign, setelah menembus puncak akhir Ordo ke-10, di dunia bela diri mereka disebut prajurit Xiantian. Prajurit Xiantian, ulang Huang Xiaolong. Ya, Yang mulia. Fei Hou mengangguk dan berkata, roh bela diri kita menyerap energi spiritual untuk diubah menjadi ki pertempuran di meridian kita, dan ki pertempuran dapat menempa tubuh. Tahap awal seorang prajurit, dari orde pertama hingga ketiga dapat menempa otot, orde keempat hingga keenam memurnikan urat, dan orde ketujuh hingga ke-10 menempa tulang. Namun, ki pertempuran dari orde pertama hingga orde ke-10 tidak memperkuat organ dalam kita, hanya ketika kita menembus orde ke-10 menjadi prajurit Xiantian hal itu terjadi. Selama kita menembus ke Xiantian, kita dapat terus-menerus melembutkan dan menyempurnakan setiap aspek tubuh kita dan pada saat yang sama, rentang hidup kita juga akan meningkat. Seorang prajurit orde ke-10 paling lama dapat hidup hingga 100 tahun atau lebih, namun, ketika seseorang maju ke Xiantian, rentang hidup kita akan meningkat secara eksponensial. Secara umum, seorang prajurit Xiantian dapat hidup hingga 100 tahun dan puncak Xiantian hingga 300 tahun. 300 tahun. Huang Xiaolong tercengang. Fei Hou mengangguk, benar sekali, sekitar 30 tahun yang lalu, kakak senior sudah mencapai tingkat Xiantian. Kakak senior Haotian terlihat seperti berusia 70-an, tetapi sebenarnya, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Huang Xiaolong terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa Marsekal Haotian berusia lebih dari 100 tahun. Fei Hou melanjutkan, ketika seseorang mencapai prajurit Ordo ke-7, Laut Qi akan terbentuk di dekat dada, dan akan berubah begitu kita menembus ke Xiantian dan Laut Qi akan mengembun menjadi bentuk cair. Itulah sebabnya ki pertempuran prajurit Xiantian mengandung lebih banyak kekuatan. Tidak hanya itu, semangat bela diri kita akan berevolusi dan kemudian dapat berubah menjadi entitas fisik yang nyata. Semangat bela diri bisa menjadi makhluk fisik yang nyata. Mata Huang Xiaolong membelalak karena heran. Jika semangat bela diri bisa berubah menjadi materi, apakah itu berarti semangat bela diri bisa dipanggil untuk berperang? Ya, Yang mulia, Fei Hou menganggukkan kepalanya, berkata, semakin tinggi tingkatan roh bela diri, semakin kuat roh itu setelah berubah menjadi tubuh fisik. Misalnya, kakak senior Haotian memiliki 10 roh bela diri tingkat atas, singa neter ke-8. Ketika dilepaskan, tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan mereka. Mengatakan tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan mereka berarti bahwa semangat bela diri setara dengan ahli tingkat Xiantian lainnya. Ini adalah kesenjangan antara seorang prajurit Xiantian dan seorang prajurit Haotian. Huang Xiaolong juga memikirkan sesuatu, pada saat dia menerobos ke alam Xiantian, roh bela dirinya akan dilepaskan dalam bentuk fisik dan karena roh bela dirinya adalah naga kembar, tidak bisakah dia terbang ke langit dengan satu kaki di atas naga hitam dan kaki lainnya di atas naga biru. Dengan bakat bela dirinya yang luar biasa, seberapa dahsyatkah kekuatannya saat ia memasuki wilayah Xiantian. Bab 43, Kekaisaran Duanren. Tapi menerobos ke alam Xiantian terlalu sulit, terlalu sulit. Sementara Huang Xiaolong melamun tentang roh bela dirinya yang maju ke alam Xiantian dan seberapa kuat itu nantinya, Fei Hou menggelengkan kepalanya, mendesah saat dia berkata, untuk menerobos ke alam Xiantian, seseorang membutuhkan setidaknya roh bela diri tingkat 10 dan di atasnya untuk memiliki kesempatan. Ketika jiwa bela diri terbangun, bakat alaminya sudah menentukan prestasi masa depan seseorang dalam kultivasi bela diri. Inilah alasan mengapa Huang Qide memanjakan Huang Wei sedemikian rupa. Karena Huang Wei memiliki jiwa bela diri tingkat 10, selama tidak ada kecelakaan yang terjadi padanya, dia akan dapat memasuki alam Xiantian di masa hidupnya. Seseorang harus memiliki semangat bela diri tingkat 10 ke atas untuk menerobos ke alam Xiantian. Tanya Huang Xiaolong. Fei Hou terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan perkataannya. Tidak juga, ada beberapa orang yang mampu maju ke Xiantian tetapi tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi daripada memiliki roh bela diri tingkat 10. Ada juga cerita yang mengatakan bahkan beberapa orang dengan roh bela diri tingkat 8 teratas pun mampu maju. Sayang sekali hanya ada sedikit bukti yang mendukung cerita ini.
Di antara 100.000 orang yang memiliki roh bela diri tingkat 8 teratas, mungkin tidak ada satu pun yang bisa melangkah ke alam Xiantian. Sedangkan untuk roh bela diri tingkat 7, 6, dan 5, tidak peduli seberapa keras usaha atau kerja keras yang mereka lakukan, mereka tidak akan pernah mencapainya. Huang Xiaolong mengangguk, jika semangat bela dirinya berada di tingkat 7, maka dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat Xiantian, tidak peduli berapa banyak waktu dan keringat yang dikeluarkannya. Untungnya semangat bela dirinya bukan tingkat 7. Lalu, apakah ada prajurit di atas alam Xiantian? Tatapan Huang Xiaolong menatap tajam ke arah Fei Hou. Fei Hou terkejut dan kemudian menganggukkan kepalanya. Yang mulia, memang ada alam yang lebih tinggi di atas Xiantian. Berdasarkan kabar angin, alam di atas Xiantian disebut sebagai alam Sein, dan setelah seseorang melangkah ke alam Sein, rentang hidupnya diperpanjang hingga 1000 tahun. Tubuhnya akan kebal terhadap racun dan sekeras baja, mirip dengan memiliki tubuh abadi. Namun, untuk memiliki semua itu lebih sulit daripada naik ke surga. Lebih sulit daripada mendaki ke surga. Huang Xiaolong terkejut. Fei Hou menganggukkan kepalanya, di alam Xiantian, setiap level terobosan jauh lebih sulit daripada level Haotian. Ambil contoh kakak senior Haotian, dia berhasil mencapai alam Xiantian lebih dari 30 tahun yang lalu. Hanya mereka yang memiliki bakat bela diri yang luar biasa yang memiliki kesempatan untuk mencapai alam Sein. Bahkan hanya sedikit yang akan mendapat kesempatan, itu bukan kepastian. Belum lagi kerajaan Luotong, tidak ada satupun dari ratusan kerajaan di sekitarnya yang memiliki prajurit suci. Lebih dari 100 kerajaan dan tidak satupun memiliki prajurit alam suci. Mata Huang Xiaolong terbuka lebar. Seberapa besar populasi kerajaan Luotong? Setidaknya ada 2 atau 3 miliar orang di setiap 100 atau lebih kerajaan, itu sama dengan lebih dari 2 hingga 300 miliar orang, tetapi tidak ada satupun prajurit Sein. Sebenarnya, sekitar 10 tahun yang lalu, bawahanmu melihat seorang prajurit suci. Dan pada saat ini, seorang yang hormat menghampiri Fei Hou sambil menjawab. Sebuah cahaya menyala di mata Huang Xiaolong. Fei Hou tertawa terbahak-bahak saat menyadari ekspresi Huang Xiaolong. Tahun itu, bawahanmu berada di kota kerajaan Kekaisaran Duanren, tetapi itu hanya sekilas. Wajah Fei Hou sedikit malu saat menyebutkan hal ini, karena bahkan dia dengan kekuatan Ordo ke-10-nya tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan prajurit suci. Pada saat itu, hanya secara kebetulan dia melihat ahli tingkat Sein terbang melintasi kota kerajaan Kekaisaran Duanren. Kekaisaran Duanren. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong mendengar nama ini. Fei Hou melanjutkan penjelasannya, katanya, kerajaan Luotong adalah salah satu dari 1000 kerajaan di bawah Kekaisaran Duanren. Meskipun 100 kerajaan di sekitar kerajaan Luotong tidak memiliki prajurit tingkat Sein, Kekaisaran Duanren memiliki seorang prajurit tingkat Sein untuk melindungi kekaisaran. Benua kita disebut benua angin salju, selain Kekaisaran Duanren, ada lebih dari selusin kekaisaran lain, tetapi hanya kekaisaran kita yang terdiri dari ras manusia. Selain ras manusia kita, ada Bismen, Elf, Kurcaci, raksasa emas, dan lainnya. Fei Hou menjelaskan. Jantung Huang Xiaolong berdebar kencang saat mengetahui semua ini. Kekaisaran Duanren, benua angin salju, Bismen, Elf, Kurcaci, dan raksasa emas. Dunia martial spirit ini ternyata luas, hebat dan menarik sekali. Dia ingin berlatih, untuk menjadi lebih kuat. Kemudian dia akan menuju ke Kekaisaran Duanren untuk bertemu dengan prajurit Sein. Suatu hari nanti di masa depan, dia akan menjadi prajurit alam suci yang legendaris. Beberapa saat kemudian, Fei Hou pergi. Huang Xiaolong duduk di taman sendirian, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mari kita tembus dulu Orde ke-6 sebelum memikirkan hal lain. Huang Xiaolong berdiri, menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Yang disebut alam Xiantian atau Sein, baginya saat ini terlalu jauh, yang perlu dia lakukan sekarang adalah maju ke Orde ke-6. Dia punya firasat hal itu akan terjadi dalam 2 hari. Kembali ke kamarnya, Huang Xiaolong mengeluarkan ranjang giok dingin dari cincin Asura, duduk di atasnya dalam posisi lotus lalu mulai menjalankan hukum latihan taktik Asura. Roh bela diri naga kembarnya muncul, melahap aura spiritual dunia bawah yang mengalir turun dari angkasa di atas Huang Xiaolong. Setelah meninggalkan Huang Klan Manor 4 bulan lalu, roh bela diri naga kembarnya tidak hanya menjadi lebih besar, tetapi sisik naga hitam dan biru juga menjadi lebih keras dan lebih padat dan cakar mereka tampak lebih kuat dari sebelumnya. Malam berlalu dalam keheningan. Huang Xiaolong mengakhiri latihannya ketika sinar matahari bersinar ke dalam ruangan melalui jendela, mengembalikan ranjang giok dingin ke dalam ring. Huang Xiaolong meninggalkan ruangan. Ketika dia melangkah keluar, dia melihat Haotian dan Fei Hou memasuki halaman. Menghormati sang raja, Haotian dan Fei Hou segera berlutut memberi hormat. Meskipun Marsekal Haotian merupakan ahli Xiantian yang kuat, saat bertemu dengan sang penguasa, ia tetap harus berlutut untuk memberi hormat. Ini adalah aturan gerbang Asura. Di gerbang Asura, sang penguasa adalah yang tertinggi di atas segalanya. Aturan ini diukir pada setiap murid Asura Gate sedemikian rupa sehingga bahkan Huang Xiaolong sebagai penguasa saat ini tidak berdaya untuk menghapusnya. Karena itu, Huang Xiaolong hanya bisa menahannya dan meminta mereka untuk bangkit. Saya ingin keluar untuk melihat-lihat, dan saya juga ingin membeli tempat tinggal, kata Huang Xiaolong, ketika mereka berdua sudah bangun. Menurutnya, meskipun Marsal Haotian adalah murid Asura's Gate, tinggal di sini di Marsal Mansion untuk waktu yang lama tidaklah nyaman. Jika dia memiliki tempat tinggal sendiri di sini di kota kerajaan, apakah itu untuk pelatihan atau hal-hal lain, itu akan jauh lebih nyaman. Marsekal Haotian terkejut ketika mendengar ini dan bertanya dengan cemas, Yang Mulia, apakah para pengawal atau pelayan tidak bekerja dengan baik? Saya akan segera mengganti mereka.
Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, tidak, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku hanya ingin membeli rumah karena akan lebih nyaman. Ketika Hao Tian mendengar ini, dia menghela napas lega. Huang Xiaolong adalah penguasa dan karena Huang Xiaolong sudah mengambil posisi dalam masalah ini, dia tidak bisa memaksakan masalah itu. Kemudian bawahan ini akan mendampingi Sovereign ke pasar properti untuk memilih penghuni yang cocok, kata Hao Tian. Tidak perlu, kirim saja 2 penjaga untuk ikut, selain itu ada Fei Hou jadi tidak akan terjadi apa-apa. Huang Xiaolong menambahkan setelah dia berhenti sejenak, untuk meminta marsekal kerajaan Luotong ikut bersamanya hanya untuk membantunya memilih tempat tinggal, tidak mungkin dia bisa menjaga profil rendah di masa depan dan Huang Xiaolong tidak ingin menarik perhatian. Dimengerti, bawahanmu akan mengaturnya. Hao Tian mengerti kekhawatiran penguasa, karena itu dia setuju dan menjawab dengan hormat. Mengenai hal-hal yang terjadi di restoran lesat, Marsekal Hao Tian telah menginstruksikan para jenderal dan prajurit untuk tidak membocorkan sepatah kata pun tentang identitas Huang Xiaolong. Sejauh ini, tidak ada bangsawan dan keluarga berpengaruh yang tahu tentang Tuan Muda Marsekal. Beberapa saat kemudian, Hao Tian mengirim 2 pengawal istana Marsekal untuk melindungi Huang Xiaolong. Kedua pengawal itu, Fei Hou, dan Huang Xiaolong meninggalkan istana, berjalan menuju pasar properti. Catatan, Duanren Kekaisaran juga dapat dibaca sebagai Breakblade. Bab 44, dicuri dari rumah lelang kami. 4 orang, Huang Xiaolong, Fei Hou dan 2 pengawal dari rumah Marsekal menuju ke sebuah balai lelang teknik kultivasi dan keterampilan bertarung setelah memutuskan untuk pergi ke sana sebelum menuju ke pasar properti. Saat Huang Xiaolong berada di hutan bulan perak, dia mendapat sejumlah koin emas dari hasil membunuh para tentara bayaran, namun, uang itu tidak cukup untuk membeli properti, jadi Huang Xiaolong memutuskan untuk melelang teknik kultivasi, seni bulan hitam yang dia dapatkan dari tetua sekte pedang berjubah ungu, Chen Feng. Seni bulan hitam adalah latihan tingkat misterius tingkat tinggi, latihan ini pasti akan laku keras. Beberapa saat kemudian, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang tiba di sebuah teknik kultivasi dan toko lelang keterampilan bertarung yang disebut Solitary Peak. Mungkin karena masih pagi, aula lelang masih kosong saat mereka berempat masuk. Bolehkah saya bertanya apakah tuan-tuan ingin membeli atau menjual teknik kultivasi? Tanya pengawas toko saat dia mendekati mereka, setelah melihat mereka berempat saat mereka masuk. Saya ingin melelang teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi, kata Huang Xiaolong tanpa basa-basi. Misterius tingkat tinggi. Pengawas itu benar-benar terkejut saat melihat Huang Xiaolong. Umumnya, orang jarang mau menjual teknik dan keterampilan tingkat tinggi tingkat misterius. Benar, Huang Xiaolong menjawab dengan ringan. Silakan masuk ke dalam agar kita bisa berdiskusi. Ekspresi sang pengawas berubah drastis, dan dia tersenyum lebar saat mengantar mereka berempat ke aula dalam. Dia segera memerintahkan para pelayan untuk menyajikan teh saat Huang Xiaolong duduk, lalu dia pergi untuk memberi tahu atasannya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berusia 60-an yang mengenakan jubah berwarna emas masuk ke aula, diikuti oleh pengawas sebelumnya, dia adalah tetua puncak soliter, Lin Yuan. Saat Lin Yuan masuk, ekspresi terkejut tampak di matanya saat melihat Huang Xiaolong. Hehe, saya Lin Yuan dari lelang puncak soliter. Saya dengar adik kecil ingin melelang teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi, kata Lin Yuan sambil tersenyum. Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa, tetapi berpura-pura mengambil sesuatu dari jubahnya, tetapi sebenarnya mengambil buku hitam dari cincin Asura. Dia meletakkan buku itu di atas meja dan membuka halaman pertama. Seni bulan hitam. Lin Yuan agak terkejut karena ia pernah mendengar tentang seni bulan hitam. Setelah berlatih teknik kultivasi yang melatih energi yin bulan ini, jika seseorang berlatih terutama di malam hari, kekuatan teknik ini akan meningkat. Mengendalikan ekspresinya, Lin Yuan tersenyum dan berkata, ini jelas merupakan seni misterius tingkat tinggi, bagaimana adik menginginkan lelang ini? Saat ini aku sedang butuh uang, jadi kamu bisa memberikan harga. Jawab Huang Xiaolong setelah berpikir sejenak. Jika dia memutuskan untuk melelang buku tersebut, akan memakan waktu 2 hingga 3 hari sebelum dia bisa mendapatkan hasil lelang, itulah sebabnya Huang Xiaolong memutuskan untuk menjualnya langsung ke rumah lelang, sehingga dia tidak perlu membuang-buang waktu. Mendengar perkataan Huang Xiaolong, Lin Yuan tahu betul bahwa Huang Xiaolong sangat membutuhkan uang itu, ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia berkata, adik kecil ini, kamu tahu kalau menjualnya langsung hanya akan memberimu harga yang sangat rendah. Kemudian, dia melanjutkan dengan nada murah hati, tapi aku tidak akan mengecewakanmu, aku menawarkanmu 50.000 koin emas. Tangannya menunjukkan 5 jari. 50.000 koin emas. Huang Xiaolong mencibir dalam hatinya ketika mendengar itu. Orang tua ini benar-benar menganggapnya sebagai anak kecil, mencoba mengirimnya pergi dengan 50.000 emas yang menyedihkan. Teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi dapat mencapai harga minimal 300.000 koin emas dalam pelelangan, jadi menjualnya secara langsung setidaknya akan memberinya 250.000 koin emas. Bahkan teknik kultivasi tingkat misterius tingkat menengah akan berharga setidaknya 100.000 koin emas. Huang Xiaolong tidak mau repot-repot melanjutkan negosiasi, tetapi malah mengambil seni bulan hitam dari meja, berdiri dan berkata kepada Fei Hou, ayo pergi. Dan keempatnya bersiap untuk pergi. Berhenti, teriak Lin Yuan, saat ia melihat keempat orang itu hendak pergi. Tubuhnya kemudian melesat, lalu ia muncul di samping Huang Xiaolong yang menghalangi jalannya dengan tangannya. Tiba-tiba lebih dari 10 pengawal berjubah abu-abu menyerbu ke dalam ruangan. Ekspresi Huang Xiaolong menjadi dingin, menatap mereka dan bertanya, apa maksudnya ini? Senyum Lin Yuan sebelumnya menghilang, saat dia berkata, adik kecil, mengapa kamu terburu-buru pergi, apakah karena rasa bersalah? Apakah buku teknik kultivasimu memiliki asal-usul yang mencurigakan?
Huang Xiaolong menatap Lin Yuan dengan tatapan penuh ketertarikan, asal-usul buku panduanku mencurigakan. Lin Yuan menyeringai, benar sekali. Rumah lelang kami kehilangan teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi, seni bulan hitam beberapa hari yang lalu. Huang Xiaolong mencibir dalam hatinya, sepertinya orang ini ingin memaksanya menjual dengan harga murah jadi dia memberikan alasan yang menyiratkan bahwa seni bulan hitam dicuri dari rumah lelang puncak soliter. Di bumi, Huang Xiaolong telah menjumpai situasi penjualan paksa semacam ini beberapa kali. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan mempersulitmu, kata Lin Yuan dengan nada dingin, kembalikan seni bulan hitam ke balai lelang puncak soliter kami, dan kami akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, mencuri dari kami akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Sekarang, Lin Yuan tidak mau membayar 50.000 koin emas yang sebelumnya ditawarkannya. Dengan 50.000 koin emas di sakunya, itu sudah cukup baginya untuk hidup bahagia selama beberapa waktu. Dia mengenal semua anak bangsawan dan keluarga terkemuka kota kerajaan, dan Huang Xiaolong bukan salah satu dari mereka, jadi dia berani bertindak seperti itu, yakin bahwa Huang Xiaolong tidak punya sarana untuk membalas dendam. Dia telah melakukan ini beberapa kali. Mendengar tetua rumah lelang memfitnah Huang Xiaolong, mengatakan seni bulan hitam telah dicuri dari mereka, Fei Hou menatapnya dengan penuh minat, dia berdiri di samping Huang Xiaolong dalam diam. Namun, meski Fei Hou bisa menerimanya, dua pengawal dari rumah marsekal yang berdiri di belakang Huang Xiaolong tidak bisa menerimanya. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menamparkan pipi Lin Yuan, lalu berteriak dengan marah, apakah matamu buta, beraninya kau menindas tuan muda kami. Astaga, tamparan itu membuat Lin Yuan terhuyung mundur beberapa langkah, dan sidik jari 5 jari berwarna merah muncul di pipi kanannya. Kau berani menyerangku. Tangan Lin Yuan menyentuh pipinya yang memerah dan meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kedua penjaga itu tidak mengenakan seragam mereka, tetapi malah mengenakan jubah biasa, Lin Yuan tidak dapat mengenali mereka. Serang, bunuh mereka semua. Rebut kembali buku petunjuk seni bulan hitam itu. Lin Yuan berteriak dengan cemas, dia melesat dan muncul di depan Huang Xiaolong dan menyerang. Namun, saat dia muncul di hadapan Huang Xiaolong, sebuah siluet tiba-tiba muncul di antara mereka. Fei Hou menebas, dan percikan pedang melayang keluar seperti kepingan salju putih. Terkejut, Lin Yuan mencoba mundur tetapi banyak percikan pedang yang menyerupai serpihan salju meleleh ke dalam tubuhnya dan Lin Yuan menjerit saat tubuhnya terpental dan menabrak pilar. Tubuh kedua pengawal rumah marsekal itu berputar-putar, dan pada setiap putaran, seorang pengawal rumah lelang terjatuh. Setelah diutus untuk melindungi Huang Xiaolong oleh marsekal Hao Tian, kekuatan kedua pengawal ini tidak mungkin lemah, walaupun mereka belum mencapai Orde ke-10, mereka berdua berada di puncak akhir Orde ke-9, jadi bagaimana pengawal rumah lelang itu bisa menang melawan mereka. Dengan sangat cepat semua penjaga berpakaian abu-abu tergeletak di lantai sambil mengerang kesakitan, baru kemudian dua penjaga yang mengikuti Huang Xiaolong berhenti. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Keduanya melangkah ke arah Huang Xiaolong dan bertanya dengan hormat. Aku baik-baik saja. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dia berjalan menuju rumah lelang, penatua Lin Yuan yang baru saja bangun dan bersandar di dinding. Melihat Huang Xiaolong berdiri di dekatnya, dia menjadi takut, adik kecil, salah paham, ini salah paham. Ini kesalahan kita kehilangan teknik kultivasi beberapa hari yang lalu tetapi itu bukan seni bulan hitam. Aku salah, kepala babi milikku ini, sangat bodoh, pantas mati. Bab 45, bertemu Lilu lagi. Kesalahpahaman. Huang Xiaolong mencibir, apakah kamu yakin bahwa buku petunjuk teknik kultivasi yang hilang dari pelelanganmu bukanlah seni bulan hitam? Huang Xiaolong tentu saja tahu bahwa apa yang disebut buku petunjuk yang hilang dari rumah lelang itu dibuat oleh penatua Lin Yuan ini. Tidak ada hal seperti itu. Lin Yuan dengan putus asa memaksakan senyum kaku yang lebih buruk dari tangisan. Tentu, aku yakin aku melakukan kesalahan. Pada saat ini, terdengar suara keras dari luar rumah lelang, siapa yang memakan isi perut macan tutul dan berani membuat keributan di rumah lelangku. Langkah kaki yang cepat dan berat bergema di seluruh aula, menyebabkan lantai bergetar di sekeliling aula bagian dalam. Dari suara langkah kaki, sepertinya ada banyak orang di luar. Kegembiraan muncul di wajah Lin Yuan. Beberapa saat kemudian, seorang pria setengah baya berjanggut dengan alis tebal dan lebat berjalan memasuki aula dalam sambil memimpin belasan orang, dan membuat penampilan yang megah. Aula bagian dalam luas, meski banyak orangnya, tidak terasa sesak sama sekali. Saat lelaki parubaya itu melangkah ke aula dalam, dia melihat lebih dari 10 pengawal berpakaian abu-abu dari rumah lelang puncak soliter tergeletak di lantai sambil mengerang kesakitan, raut wajahnya menjadi semakin cemberut. Presiden, melihat pria parubaya itu, Lin Yuan terhuyung-huyung ke arahnya dengan panik, Presiden, selamatkan aku. Pria parubaya dengan alis lebat ini adalah Presiden rumah lelang Solitary Peak, Dubais. Apa yang terjadi? Ekspresi Dubais berubah dingin. Lin Yuan ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat mengarahkan jarinya ke arah Huang Xiaolong dan berkata, Presiden, dalam beberapa hari Anda tidak ada, rumah lelang kehilangan buku petunjuk teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi. Orang-orang inilah yang mencurinya. Teknik kultivasi tingkat tinggi yang misterius. Ketika Dubais mendengar ini, telapak tangannya menghantam penatua Lin Yuan dengan sangat keras hingga dia terlempar kembali. Lin Yuan menjerit saat dia terlempar dan menabrak dinding aula dalam. Keempat sudut aula dalam menjadi sunyi senyap dan Huang Xiaolong, Fei Hou, dan dua pengawal tercengang. Dengan wajah pucat, Lin Yuan gemetar saat ia berjuang untuk berdiri, darah menyembur dari mulutnya saat salah satu tangannya mencengkeram mulutnya. Ia menatap Presiden dengan tidak percaya, Presiden. Maksudmu mereka mencuri teknik kultivasi kita dan kemudian membawanya kembali untuk dijual kepada kita? Tanya Dubais sambil menatap dingin ke arah Lin Yuan yang mencoba berdiri.
Hanya orang bodoh yang akan percaya kebohongan Lin Yuan yang penuh dengan kebohongan. Wajah Lin Yuan berubah menjadi merah padam. Presiden, aku. Kau pikir dengan menutupinya, aku tidak akan tahu tentang bagaimana kau melakukan penjualan paksa. Dan pada beberapa kesempatan, mata Dubais berubah tajam saat dia menatap tajam ke arah Lin Yuan yang gemetar mendengar ini dan wajahnya menjadi pucat pasi. Presiden, ini. Cukup, kau tidak perlu mengatakannya lagi. Jika bukan karena adikmu, aku pasti sudah melumpuhkanmu sejak lama. Aku akan membereskanmu nanti. Enyahlah. Dubais melambaikan tangannya, dan dua pengawal datang dan membawa Lin Yuan pergi. Dubais kemudian berbalik ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, pelanggan, namaku Dubais, atas kejadian ini, itu karena aku kurang dalam manajemen, aku minta maaf kepada semuanya. Tidak masalah, Huang Xiaolong menjawab, karena masalah ini sudah terselesaikan, maka tidak ada masalah lagi. Aku tidak tahu teknik kultivasi macam apa yang ingin dilelang oleh adik kecil. Dubais bertanya sambil melambaikan tangannya untuk mengusir pengawal lain yang telah menyerbu masuk bersamanya sebelumnya. Karena konflik telah terselesaikan, Huang Xiaolong tidak berniat lagi melanjutkan masalah sekecil itu, dia duduk di kursi yang sama dan mengeluarkan buku panduan kecil berwarna hitam. Teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi, seni bulan hitam. Sama seperti Lin Yuan, Dubais sedikit terkejut saat melihat Huang Xiaolong dan buku hitam kecil itu. Benar sekali, Huang Xiaolong menambahkan, saat ini aku sedang membutuhkan uang, jadi aku tidak berencana untuk melelangnya. Aku ingin menjualnya langsung ke rumah lelang, tetapi aku tidak tahu berapa harga yang bersedia ditawarkan presiden. Dubais ragu sejenak sebelum menjawab, 350.000, tapi aku tidak tahu apakah adik kecil puas dengan tawaran ini. 350.000. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Jika buku panduan ini dilelang, harganya bisa mencapai itu, tetapi dia berurusan langsung dengan rumah lelang dan Dubais masih mematok harga setinggi itu. Namun, Huang Xiaolong segera mengerti bahwa Dubais memberinya tawaran seperti itu karena dia ingin menunjukkan niat baik. Jadi, Huang Xiaolong tidak berpura-pura sopan dan menjual buku panduan seni bulan hitam seharga 350.000 koin emas. Beberapa saat kemudian, Dubais secara pribadi mengirim Huang Xiaolong keluar. Presiden, meskipun buku panduan seni bulan hitam itu adalah teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi, membelinya seharga 350.000, bukankah itu terlalu tinggi? Seorang tetua di belakang Dubais bertanya dengan hati-hati, selain itu, mereka juga melukai penjaga kita. Dubais menatap keempat orang itu saat mereka berjalan pergi, secercah cahaya melintas di matanya dan menggelengkan kepalanya, kalian tidak mengerti. Dia merasa bahwa keempat orang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan Huang Xiaolong, itu mungkin akan membawa manfaat besar bagi rumah lelang. Kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang menuju pasar properti setelah mereka meninggalkan rumah lelang. Setelah melalui beberapa pilihan, Huang Xiaolong akhirnya memutuskan untuk membeli Tianxuan Courtyard seharga 250.000 koin emas. Halaman Tianxuan ini cukup dekat dengan rumah Marsekal yang berjarak 3 jalan, diperkirakan jaraknya sekitar setengah jam. Dan halaman Tianxuan ini luas dan membentang sekitar 1000 meter persegi, yang merupakan salah satu alasan mengapa Huang Xiaolong memilihnya. Huang Xiaolong ingin mengembangkan kekuatannya sendiri dan ruang yang besar akan membuat pelatihan menjadi nyaman. Meskipun ia disebut sebagai penguasa Gerbang Asura tidak dapat dianggap sebagai kekuatannya sendiri. Setelah menyelesaikan masalah halaman Tianxuan, Huang Xiaolong pergi ke pasar budak bersama mereka bertiga, lagi pula, sebuah rumah besar membutuhkan pelayan untuk merawatnya. Ketika Huang Xiaolong keluar dari pasar budak, di belakang Fei Hou dan 2 pengawal, ada 16 budak. 4 dari mereka adalah Beastmen, 2 dari ras elf, 2 adalah kurcaci gunung, dan 8 sisanya adalah manusia. Fei Hou merasa aneh bahwa Huang Xiaolong bahkan memilih untuk membeli 2 kurcaci karena biasanya orang tidak akan memilih mereka sebagai pelayan, tetapi Huang Xiaolong adalah penguasa, jadi bukan tempatnya untuk mempertanyakan tindakannya. Dengan budak-budak yang baru dibeli, Huang Xiaolong langsung kembali ke rumah barunya, rumah Tianxuan, alih-alih kembali ke rumah Marsekal. Sesampainya di Tianxuan Mansion, Huang Xiaolong berkeliling di sekitar mansion, secara keseluruhan, terdapat lebih dari selusin kamar, beberapa halaman kecil, dan di bagian belakang, terdapat ruang terbuka yang luas, Huang Xiaolong merasa tempat itu sangat memuaskan. Akan tetapi, mansion itu telah dibiarkan kosong selama beberapa waktu dan beberapa dinding catnya mengelupas serta rumput liar tumbuh di mana-mana. Dari antara 16 budak, Huang Xiaolong memilih seorang Beastman bernama Boli dan menugaskannya untuk membersihkan rumah besar bersama orang lain. Setelah dia membuat pengaturan yang tepat, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang meninggalkan istana Tianxuan dan kembali ke istana Marsekal. Tanpa diduga, di tengah perjalanan menuju rumah Marsekal, Huang Xiaolong tiba-tiba mendengar teriakan kaget dari suara yang dikenalnya, Xiaolong. Huang Xiaolong terkejut dan berbalik, tetapi sebuah bayangan telah melompat ke arahnya, itu adalah Lilu. Bukankah seharusnya Lilu berada di Kabupaten Changlan? Bagaimana dia muncul di kota kerajaan? Xiaolong, ini benar-benar kamu. Lilu berlari ke arah Huang Xiaolong, dengan senyum lebar di wajahnya dan memeluknya. Aroma tubuh seorang gadis memasuki hidungnya. Huang Xiaolong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka akan bertemu Lilu di kota kerajaan. Xiaolong, mengapa kamu juga datang ke kota kerajaan? Huang Xiaolong belum bertanya sebelum suara gembira Lilu terdengar. Juga datang ke kota kerajaan. Huang Xiaolong tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah kamu juga datang untuk mendaftar di Akademi Bintang Kosmik? Tanya Lilu sementara Huang Xiaolong masih berusaha menjawab pertanyaan pertamanya. Bab 46, Pertempuran Kota Kekaisaran. Mendaftar untuk Akademi Bintang Kosmik.
Huang Xiaolong tercengang. Pada saat ini, Li Cheng dan beberapa pengawal kediaman Li telah menyusul mereka. Li Cheng lah yang membawa Li Lu ke kota kerajaan. Paman, Huang Xiaolong menyapa Li Cheng, sambil berjuang melepaskan diri dari pelukan Li Lu. Li Cheng menatap Huang Xiaolong dengan penuh arti, lalu tertawa dan berkata, Xiaolong, aku belum melihatmu selama beberapa bulan, tapi kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Beberapa bulan terakhir ini, Li Lu sangat merindukanmu. Ayah, apa yang ayah katakan? Protes Li Lu malu-malu sambil menghentakkan kakinya beberapa kali. Li Cheng terkekeh, lalu berbalik ke arah Fei Hou, salam, senior Fei Hou. Berita telah tersebar bahwa Fei Hou mengalahkan patriark tua Huang klan Manor, Huang Qide, dalam satu gerakan sehingga memperlihatkan puncak kekuatannya di akhir Orde ke-10. Tentu saja Li Cheng mendengar tentang itu. Fei Hou mengangguk sedikit, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Xiaolong, apakah kamu sudah menemukan tempat untuk menginap? Kalau belum, mari kita tinggal bersama. Bisnis keluarga Li bergerak di bidang sutra dan merupakan bisnis yang relatif besar. Oleh karena itu, mereka memiliki toko kecil dan halaman tempat tinggal di kota kerajaan. Namun, halaman tempat tinggal mereka hanya sekitar 200 kaki persegi, tidak dapat dibandingkan dengan halaman Tianxuan milik Huang Xiaolong. Tetap bersama, Huang Xiaolong menatap Li Lu dan menelan ludahnya sebelum menjawab. Tidak perlu, aku sudah menemukan tempat untuk tinggal. Oh, Li Lu cemberut, merasa kecewa tetapi segera senyum muncul lagi di wajahnya, memperlihatkan dua lesung pipit yang manis. Kota kerajaan ini sangat besar, lebih besar dari kota Kabupaten Changlan. Ayo, mari kita pergi dan melihat-lihat. Li Lu sudah menarik tangan Huang Xiaolong saat dia mengatakan itu. Lihat sekeliling, garis-garis hitam muncul di dahi Huang Xiaolong. Tetap saja, pada akhirnya, dia ditarik berkeliling kota oleh Li Lu selama lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam kemudian, Huang Xiaolong akhirnya berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah marsekal bersama Fei Hou dan 2 pengawal. Huang Xiaolong berangkat pagi-pagi sekali, dan hari sudah sore ketika dia kembali. Di rumah marsekal, Huang Xiaolong mengundang marsekal Hao Tian ke halamannya. Yang mulia, Hao Tian menyapa dengan hormat saat melihat Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menunjuk ke arah kursi di dekatnya dan memberi isyarat agar Hao Tian dan Fei Hou duduk. Kalian berdua, kemarilah dan duduk. Ketika mereka berdua sudah duduk, Huang Xiaolong berkata kepada Hao Tian, aku ingin tahu tentang Akademi Bintang Kosmik. Hao Tian terdiam sejenak, dia tidak menyangka bahwa penguasa memanggilnya untuk bertanya tentang Akademi Bintang Kosmik. Kemudian, sesuatu terlintas di benaknya. Akademi Bintang Kosmik adalah akademi elit kerajaan Luotong. Apakah penguasa ingin mendaftar ke akademi tersebut? Hao Tian langsung memberitahu Huang Xiaolong tentang sejarah Akademi Bintang Kosmik dan semua yang dia ketahui tentangnya. Dia berbicara selama sekitar 20 menit sebelum bertanya, Yang mulia, apakah Anda ingin mendaftar di Akademi Bintang Kosmik? Huang Xiaolong berlatih taktik Asura, dan dia memiliki keterampilan pedang Asura, dan cakar setan Asura, oleh karena itu, menurutnya, tidak penting apakah dia masuk ke Akademi Bintang Kosmik atau tidak. Namun ketika Hao Tian bertanya, Huang Xiaolong tidak menyangkalnya. Hao Tian melanjutkan penjelasannya, jika penguasa mendaftar ke Akademi Bintang Kosmik, itu akan membantu latihan penguasa. Setiap tahun, di Akademi Bintang Kosmik, diadakan kompetisi antar kelas, antar tahun kelas, dan akademi secara keseluruhan, dan pemenang pertama setiap tahun berhak memasuki Lembah Api Naga untuk berlatih. Lembah Api Naga adalah tanah harta karun latihan. Tidak hanya dapat memurnikan tubuh fisik, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat ki pertempuran. Lembah Api Naga, memurnikan tubuh fisik, dan meningkatkan tingkat ki pertempuran. Huang Xiaolong tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat ki pertempuran. Ya, Yang mulia, Lembah Api Naga ini memiliki nadi naga bawah tanah alami dan itulah alasan mengapa berlatih di Lembah Api Naga dapat memurnikan dan memperkuat tubuh serta meningkatkan kualitas ki pertempuran. Namun, itu hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah Ordo ke-10. Setelah Ordo ke-10, berlatih di Lembah Api Naga tidak memiliki manfaat yang signifikan. Fei Hou menambahkan. Vena Naga Alami, Cosmic Star Academy ternyata punya garis keturunan naga alami. Secercah cahaya berkelebat di mata Huang Xiaolong. Meskipun itu hanya menguntungkan mereka yang berada di bawah Ordo ke-10, itu sudah cukup luar biasa. Dan untuk Huang Xiaolong saat ini, manfaat yang diperoleh akan sangat besar. Selain itu, juara pertama setiap tahun ajaran akan diberi hadiah dan juara pertama tahun pertama, spirit dan kelas 4 yang tinggi, juara pertama tahun kedua diberi hadiah spirit dan kelas 5 awal, juara pertama tahun ketiga mendapat spirit dan kelas 5 menengah, dan terakhir, juara akademi secara keseluruhan mendapat spirit dan kelas 5 yang tinggi. Hao Tian menjelaskan secara rinci. 4 spirit dan kelas atas, kelas 5 awal, kelas menengah, dan kelas atas. Kedua mata Huang Xiaolong membelalak tak percaya, Akademi Bintang Kosmik ini begitu murah hati, bersedia mengeluarkan begitu banyak spirit dan kelas 5 sebagai hadiah. Spirit dan setingkat 5 di kerajaan Luotong tidak dapat dibeli meskipun Anda punya uang. Hati sang kakek Huang Qide berdarah deras ketika ia memberikan pil roh kelas 4 yang telah disimpannya selama hampir 20 tahun kepada Huang Xiaolong. Sebaliknya, Huang Xiaolong memberikan pil dasar harimau naga kepada ayahnya, Huang Peng, dan itu hanyalah pil roh kelas 4 yang tinggi. Siapapun yang memenangkan keseluruhan kompetisi akademi akan mewakili Akademi Bintang Kosmik ke kota Kekaisaran Duanren untuk pertempuran kota Kekaisaran. Kata Fei Hou. Pergilah ke kota Kekaisaran Duanren untuk pertempuran kota Kekaisaran. Keheranan Huang Xiaolong datang dari lubuk hatinya. Benar, setiap tahun, semua murid akademi peringkat pertama di bawah kekuasaan Kekaisaran Duanren akan pergi ke kota Kekaisaran untuk berkompetisi dalam apa yang disebut pertempuran kota Kekaisaran.
Hao Tian melanjutkan, dalam kompetisi tersebut, murid yang tampil luar biasa, berada di peringkat 100 pertama, berhak untuk mendaftar di Akademi Duanren Kota Kekaisaran. Menjadi murid Akademi Duanren, dan ini adalah kehormatan besar tidak peduli seberapa bergengsi keluarga atau kerajaannya. Dan di 100 tempat itu, dari 11 hingga 100, para murid diberi hadiah spirit dan kelas 6 awal. Tempat kedua hingga ke-10 diberi hadiah roh dan 6 kelas menengah. Sedangkan sang juara, akan diberi hadiah roh dan 6 tingkat tinggi. Hao Tian sangat bersemangat saat berbicara tentang hadiah yang akan diberikan. Itu roh 6 dan tingkat tinggi. Spirit dan 6 tingkat tinggi merupakan harta yang sangat didambakan bagi seorang Xiantian seperti dia. Bahkan Fei Hou pun dipenuhi kerinduan. Dan Huang Xiaolong menelan ludah, suara gulu pun terdengar. Ibunya, itu adalah roh dan kelas 6 yang tinggi. Jika seorang prajurit tingkat akhir Orde ke-10 menelannya, dia mungkin dapat menerobos ke alam Xiantian. Perlahan-lahan, Huang Xiaolong menjadi tenang. Kemudian, Huang Xiaolong bertanya kepada Hao Tian tentang proses pendaftaran dan persyaratan Akademi Bintang Kosmik. Seorang prajurit Hao Tian dapat mendaftar dan dengan usia penguasa, tidak akan ada masalah. Persyaratan dasarnya adalah berusia 12 tahun ke bawah dan jiwa bela dirinya harus setidaknya tingkat 9. Jawab Hao Tian. Tingkat 9 ke atas. Huang Xiaolong mengerutkan kening, jika perlu untuk memeriksa semangat bela dirinya, maka bukankah semangat bela diri naga kembarnya akan terungkap? Sebenarnya, tidak masalah jika penguasa tidak memiliki roh bela diri tingkat 9 aku dapat mengatur masuknya penguasa ke akademi. Karena Hao Tian belum pernah melihat roh bela diri Huang Xiaolong, setelah memperhatikan kerutan Huang Xiaolong, dia pikir roh bela diri Huang Xiaolong tidak memenuhi persyaratan. Sebagai satu-satunya marsekal kerajaan Luotong, dia memiliki kemampuan untuk mengatur seseorang untuk memasuki Akademi Bintang Kosmik. Bab 47, Berdaulat tak terkalahkan sepanjang masa. Tidak memiliki jiwa bela diri tingkat 9. Huang Xiaolong mendengarkan kesalahpahaman marsekal Hao Tian, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Setelah berpikir sejenak, Huang Xiaolong berkata, sebenarnya, bukan karena jiwa bela diri saya tidak mencapai tingkat 9. Saya khawatir jiwa bela diri saya akan terekspos. Hao Tian dan Fei Hou saling berpandangan, sang penguasa khawatir tentang masalah yang mungkin timbul jika semangat bela dirinya terungkap. Secara umum, bahkan jika ia memiliki semangat bela diri tingkat 10, ia tidak perlu khawatir tentang masalah ini, bukan? Sementara Hao Tian dan Fei Hou masih bingung, tiba-tiba cahaya terang bersinar dari tubuh Huang Xiaolong dan kemudian, dua naga kecil, satu hitam dan satu biru melayang di atas kepala Huang Xiaolong. Dua aura menindas yang membuat jantung berdebar menyebar dari mereka dan aura yang dapat menyapu dunia terpancar dari tubuh Huang Xiaolong. Keduanya tercengang saat menatap roh-roh bela diri yang melayang di belakang Huang Xiaolong, tubuh mereka gemetar, tidak berani mempercayai pemandangan di hadapan mereka. Roh bela diri kembar, kembar, teriak Fei Hou dengan suara gemetar. Semangat bela diri Sovereign ternyata adalah semangat bela diri kembar yang legendaris. Seekor naga, naga kembar, jiwa bela diri kembar yang sangat berbakat. Marsekal Hao Tian gemetar karena kegembiraan, lidahnya tercekat dan dia mulai bergumam tidak jelas. Ya ampun, dua jiwa bela diri kembar yang hebat. Ini sebenarnya adalah roh bela diri Sovereign. Baik Hao Tian maupun Fei Hou menjadi begitu gembira hingga mereka merasa pingsan. Tanpa peringatan, keduanya melompat dari tempat duduk dan bersujud di hadapan Huang Xiaolong. Berdaulat dan tak terkalahkan, berdaulat dan tak terkalahkan. Mereka memuji kata-kata itu setiap kali mereka menundukkan kepala dalam sujud, ketenangan dan ketidakpedulian mereka yang biasa hilang dalam kegembiraan mereka. Huang Xiaolong tercengang melihat Marsal Hao Tian dan Fei Hou berulang kali membungkus sambil meneriakkan slogan-slogan. Tanpa berkata apa-apa, dia tertawa getir dalam hatinya. Mereka berdua adalah roh bela diri kembar yang sangat berbakat, apakah kalian berdua perlu begitu bersemangat? Kalian berdua, berdirilah, kata Huang Xiaolong akhirnya. Namun, baik Hao Tian maupun Fei Hou tidak berdiri. Marsekal Hao Tian berseri-seri karena kegembiraan, air mata mengalir di matanya saat dia berkata, yang berdaulat, semangat bela diri yang luar biasa, ini adalah berkah dari surga untuk gerbang Asura kita. Gerbang Asura kita pasti akan bangkit kembali, membangun kembali kejayaan kita di masa lalu. Jiwa bela diri kembar yang luar biasa. Sungguh bakat yang langka, belum lagi kekaisaran Duanren atau bahkan seluruh benua angin salju, tidak ada satupun yang memilikinya karena jumlah mereka sangat sedikit. Kekaisaran Duanren dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu, namun hingga saat ini, belum ada satupun roh bela diri kembar yang muncul dalam sejarahnya. Fei Hou tidak terkecuali, memoceh tidak masuk akal pada dirinya sendiri. Butuh waktu 10 menit bagi kegembiraan mereka untuk mereda sedikit sebelum mereka berdua bersedia berdiri, tetapi mereka masih belum sepenuhnya tenang. Masalah tentang jiwa bela diriku tidak boleh bocor keluar. Huang Xiaolong mengingatkan ketika Hao Tian dan Fei Hou berdiri. Yang mulia, tenanglah. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang semangat bela diri yang mulia. Fei Hou dan Hao Tian sekali lagi berlutut untuk bersumpah. Huang Xiaolong mengangguk, dia mengungkapkan rahasia ini karena dia mempercayai mereka mengingat Fei Hou dan Hao Tian benar-benar setia pada gerbang Asura. Huang Xiaolong menyuruh mereka berdiri dan bertanya, bisakah kalian memberitahuku tingkatan jiwa bela diri kembarku? Hao Tian dan Fei Hou tercengang dan saling berpandangan, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah beberapa saat, Hao Tian akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan serius, secara umum, roh bela diri naga hitam memiliki tingkatan 10. Namun, dari apa yang kulihat, naga hitam ini berbeda dari naga hitam biasa. Naga hitam milik penguasa seharusnya merupakan variasi dan untuk naga biru, tidak ada catatan tentangnya.
Tidak ada catatan. Huang Xiaolong tercengang. Ya, Yang Mulia, di benua angin salju, belum pernah ada roh bela diri naga biru muncul sebelumnya. Meskipun saya tidak dapat menentukan tingkatan naga biru Yang Mulia, saya dapat mengatakan bahwa naga biru jauh lebih kuat daripada naga varian hitam. Kata Hao Tian. Huang Xiaolong terkejut, roh bela diri naga biru tidak pernah muncul di benua angin salju. Apakah ini berarti naga birunya unik, satu-satunya? Kemudian Huang Xiaolong bertanya lebih banyak tentang roh bela diri naga hitam. Beberapa saat kemudian, Hao Tian dan Fei Hao pergi. Setelah mereka berdua pergi, Huang Xiaolong tetap duduk di taman sambil merenung. Meskipun ia tidak dapat menentukan tingkatan roh bela dirinya, ia dapat memastikan bahwa tingkatannya di atas tingkat 12. Huang Xiaolong kemudian memikirkan pertempuran kota Kekaisaran Duanren, dan pertikaian internal gerbang Asura, dan pada akhirnya, Lilu terlintas dalam benaknya. Lebih baik tidak terlalu memikirkan hal-hal ini, lebih baik berlatih lebih keras. Huang Xiaolong berdiri, dia ingin menerobos ke Ordo ke-6 sebelum mendaftar ke Akademi Bintang Kosmik. Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mengambil tempat tidur giok dingin, dia duduk di tempat tidur dan mulai menjalankan taktik Asura sementara naga kembar muncul di belakangnya, melahap aura spiritual dunia bawah yang muncul. Ki pertempuran meraung di meridian dan nadinya dan menghantam penghalang tingkat ke-6. Situasi terus berlanjut seperti ini seiring berjalannya waktu tanpa pemberitahuan. Kemudian, entah dari mana, suara retakan menyerupai suara kulit telur pecah yang hanya bisa didengar oleh Huang Xiaolong memecah kesunyian. Kegembiraan tampak jelas di mata Huang Xiaolong. Terobosan Orde ke-6. Ki pertempuran mengalir ke meridian yang lebih luas dalam gelombang melalui tubuh, membanjirinya dengan ki pertempuran yang lebih tebal. Malam telah berlalu. Huang Xiaolong keluar dari kamarnya, melakukan pemanasan ringan, dan menuju ke taman. Telapak tangannya tiba-tiba membentur tiang besi, dan lekukan 1 inci dengan telapak tangannya muncul di tiang besi itu, membuatnya bergetar tanpa henti. Setelah maju ke tingkat ke-6, ki pertempuran Huang Xiaolong sekarang setara dengan selusin batu, dan kekuatan masing-masing telapak tangan mencapai 2000 jin. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong menyadari bahwa ketika telapak tangannya menyerang, daya ledak ototnya lebih tinggi dari sebelumnya dan jauh lebih kencang. Untuk menguji kekuatan dan ketangguhannya setelah naik ke tingkat ke-6, Huang Xiaolong melompat, bilah pedang kembar muncul di tangan Huang Xiaolong, dan dia mengayunkannya ke bawah. Segudang sinar pedang berubah menjadi badai hujan yang dahsyat mendominasi halaman, angin bersiul sekeras guntur. Kendati demikian, hal anehnya adalah meskipun seluruh halaman berada di area badai, rumput dan bunga tidak terpengaruh, membuat orang berpikir bahwa serangan itu tidak memengaruhi tanah. Setelah serangan pertama, Huang Xiaolong melancarkan serangan kedua. Kali ini, ribuan cahaya pedang berubah menjadi gerimis dan setiap tetesnya berukuran seperti lalat kecil. Tanpa benar-benar fokus, sulit untuk mendengar suaranya. Latihan yang dilakukannya selama beberapa bulan terakhir ini telah meningkatkan pemahamannya dan membuat pemahamannya terhadap Thirst of Asura menjadi lebih meningkat lagi. Dia mengulangi rutinitas ini dan 2 hari berlalu dalam sekejap. Dalam 2 hari terakhir ini, Huang Xiaolong tidak pernah meninggalkan halaman. Seluruh waktunya dihabiskan untuk berlatih taktik Asura, kitab suci metamorfosa tubuh, dan air mata Asura. Pada hari ketiga, Marsekal Hao Tian datang menemui Huang Xiaolong dengan surat rekomendasi untuk Akademi Bintang Kosmik. Dia tinggal sebentar, menyoroti hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Huang Xiaolong dan kemudian mengatur pengawal yang sama untuk mengikuti Huang Xiaolong dan Fei Hao ke Akademi Bintang Kosmik untuk pendaftaran. Cosmic Star Academy terletak di sebelah utara pusat kota kerajaan, tidak terlalu jauh dari rumah Marsekal. 1 jam kemudian, kelompok yang beranggotakan 4 orang itu tiba di gerbang besar Cosmic Star Academy. Yang membuat Huang Xiaolong tertekan adalah saat dia tiba, dia bertemu dengan kelompok Lilu yang ada di sana untuk alasan yang sama. Xiaolong, seru Lilu saat melihat Huang Xiaolong di gerbang, dan seperti yang dilakukannya kemarin, dia berlari ke pelukannya. Bab 48, kualifikasi dicabut. Lilu memeluk Huang Xiaolong, menyebabkan orang-orang di dekatnya memandang mereka. Meski secara penampilan mereka berdua adalah anak berusia 9 tahun, tetapi dengan begitu banyak orang yang memperhatikan mereka, dia tetap merasa sedikit malu. Paman, Huang Xiaolong menyapa Li Cheng yang datang di belakang Lilu, sambil mencoba memisahkan diri dan membuat jarak dari Lilu. Gadis ini tampaknya kecanduan memeluknya karena setiap kali dia melihatnya, rasanya perlu untuk memeluknya setidaknya sekali. Yang paling membingungkan bagi Huang Xiaolong adalah sikap Li Cheng sebagai seorang ayah, mengapa dia tidak menghukum putrinya. Li Cheng tersenyum dan mengangguk ke arah Huang Xiaolong sebelum berbalik ke arah Fei Hao, menyapanya dengan hormat. Mereka sudah bertemu sehari sebelumnya, oleh karena itu, setelah salam singkat, mereka berjalan bersama ke gerbang Cosmic Star Academy hingga mereka tiba di sebuah lapangan besar yang dilapisi batu yang jarang terlihat, batu cahaya bintang. Batu cahaya bintang mengandung jejak energi spiritual dan berdiri di dekatnya akan memberi energi pada seseorang. Setiap potongan batu cahaya bintang bernilai 1000 emas, dalam kotak yang begitu besar, ada berapa banyak batu cahaya bintang. Akademi Bintang Kosmik ini benar-benar kaya dan berpengaruh. Banyak orang telah berkumpul di alun-alun besar itu, jumlahnya beberapa ratus orang, dan mereka semua datang untuk mendaftar di akademi. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat sekeliling, lalu menuju ke tempat pendaftaran. Sesampainya di tempat pendaftaran, mereka melihat bahwa orang yang bertugas di bagian penerimaan tamu adalah seorang wanita berusia 20-an dengan alis melengkung dan mata seperti burung phoenix. Kulitnya begitu putih sehingga tampak transparan sampai ke tulang, dia sangat memukau. Dengan temperamen yang dingin. Halo guru, kami datang untuk mendaftar. Lilu berjalan ke arahnya dan berkata, lesung pipitnya yang manis terlihat saat dia tersenyum manis. Xiong Meiki mendongak, melihat lesung pipit Lilu yang menggemaskan, wajahnya yang dingin sedikit mengendur.
Dengan senyum tipis dia mengangguk dan bertanya, nama, usia. Lilu menjawab semuanya dengan tepat. Setelah mencatat semuanya, Xiong Meiki memberi Lilu sebuah token kayu lalu menyuruh Lilu pergi ke aula dalam untuk menguji semangat bela dirinya dan prosedur lainnya. Meskipun menyatakan persyaratan memiliki jiwa bela diri tingkat 9 ke atas dan berusia di bawah 12 tahun, masih ada penilaian tambahan yang harus diambil. Menerima token kayu, Lilu berdiri di satu sisi menunggu Huang Xiaolong. Pada titik ini, Huang Xiaolong berjalan dan menarik surat rekomendasi dan menyerahkannya kepada Xiong Meiki. Melihat Huang Xiaolong mengeluarkan surat rekomendasi, sikap ramah yang ditunjukkannya kepada Lilu menghilang begitu saja dan digantikan dengan ekspresi dingin. Ketidaksukaan dan penghinaan terpancar dari matanya, dia membenci tipe siswa yang belum memiliki bakat bela diri tingkat 9, bersikeras untuk mendaftar ke Cosmic Star Academy, mengandalkan koneksi keluarga mereka untuk mendapatkan rekomendasi untuk pendaftaran istimewa. Nama, umur, bentak Xiong Meiki, Huang Xiaolong, 9,5 tahun. Jawab Huang Xiaolong. Xiong Mei mencatat informasi itu dengan kasar, lalu mengeluarkan sebuah piring seukuran 2 ibu jari, dengan cahaya bintang yang berkelap-kelip dan melemparkannya ke lantai sambil berkata, ini adalah tanda pengenal muridmu. Piring siswa yang berkelap-kelip itu jatuh tepat di samping kaki Huang Xiaolong, sangat jelas bahwa token itu tidak jatuh secara tidak sengaja. Melihat ini, Fei Hou dan kedua pengawal menjadi marah, tetapi saat mereka hendak melangkah maju, Huang Xiaolong menghentikan mereka dan menggelengkan kepalanya. Baru pada saat itulah ketiganya bertahan dan menahan diri. Fei Hou mengambil token siswa. Semenjak Xiong Meiki melempar token mahasiswanya ke lantai, Huang Xiaolong tidak lagi berniat bersikap sopan kepada orang seperti itu. Suaranya terdengar dingin saat dia bertanya, di mana aku harus membayar biayanya? Xiong Meiki membalas dengan dingin, apa kau bodoh? Tidak bisakah kau mencari orang lain untuk bertanya? Kurang ajar. Ketika Fei Hou mendengar Xiong Meiki berani menghina penguasanya sebagai orang bodoh, atmosfer penindasan Orde ke-10 dalam dirinya langsung terlepas. Xiong Meiki tercengang sejenak menyadari Fei Hou adalah seorang prajurit Orde ke-10 akhir, tetapi alih-alih takut, dia tertawa dingin, ingin membuat masalah di sini. Mengatakan itu, Xiong Meiki mengerahkan segenap kemampuannya, dan semangat bela dirinya muncul di udara di belakangnya. Semangat bela diri Xiong Meiki ternyata adalah seekor kupu-kupu. Akan tetapi, kupu-kupu miliknya bukanlah jenis yang biasa, kupu-kupu miliknya memiliki 8 sayap berwarna emas perak dan lingkaran warna-warni mengelilingi seluruh tubuhnya. Kupu-kupu 7 warna, ini di luar dugaan Huang Xiaolong. Kupu-kupu pelangi merupakan sejenis roh bela diri yang langka, meski merupakan roh bela diri tingkat 9, ia dianggap rata-rata. Semangat bela diri pada tingkatan yang sama diklasifikasikan lebih lanjut menjadi klasifikasi rata-rata, atas, dan puncak. Pada saat ini, dari arah yang berbeda di alun-alun, 3 siluet terbang ke lokasi Huang Xiaolong dengan kecepatan tinggi dan segera, ketiga sosok itu muncul di hadapan mereka. Ketiga orang itu mengenakan pakaian yang mirip dengan Xiong Meiki, seragam guru akademi bintang kosmik. Rupanya orang-orang yang baru tiba itu juga adalah guru akademi. Salah satu dari ketiganya memiliki celah vertikal di dahinya yang mirip dengan mata ketiga, menambah pesona jahat. Sesampainya di lokasi, celah di dahinya bergerak saat dia menoleh ke Xiong Meiki, bertanya, Meiki, apa yang terjadi? Saat pertanyaannya berakhir, tatapannya tertuju pada Fei Hou. Xiong Meiki terbakar amarah sambil melotot ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, hanya seorang siswa sampah yang memiliki surat rekomendasi, yang mengandalkan latar belakang keluarga untuk menimbulkan masalah. Sampah dengan surat rekomendasi, mengandalkan pengaruh keluarga. Menyebabkan masalah, wajah Huang Xiaolong langsung berubah dingin. Awalnya, dia merasa wanita ini tidak menyenangkan, tetapi sekarang berubah menjadi sangat tidak suka, bahkan jika Huang Xiaolong mendaftar ke akademi dengan surat rekomendasi dan bukan melalui penilaian, ini adalah masalah akademi, wanita jelek ini tidak memiliki wewenang untuk ikut campur, dia hanya seorang guru. Dengan mencoba melampiaskan ketidakpuasannya padanya, wanita ini memilih mangsa yang salah. Oh, jadi itu siswa yang tidak berguna yang membawa surat rekomendasi. Nak, jika kau mencoba membuat masalah, kau salah tempat. Kenapa kau tidak melihat sekeliling dan menyadari di mana kau berdiri? Pria itu, Zhong Yuan membentak Huang Xiaolong, dan melanjutkan dengan nada dingin, sekarang, berlututlah dan minta maaf kepada Guru Xiong, dan kami akan memaafkan masalah ini, jika tidak. Mereka yang datang untuk mendaftar dengan rekomendasi biasanya mempunyai latar belakang yang kuat, oleh karena itu menurut Zhong Yuan, hanya menghukumnya dengan memintanya berlutut dan meminta maaf atas tindakannya sudah sangat toleran dan murah hati. Kalau tidak, dia akan mencabut kualifikasi anak ini dan menyuruh mereka nyahlah. Berlutut dan meminta maaf. Ketika Fei Hou dan kedua pengawal mendengar bahwa pria itu ingin Huang Xiaolong berlutut dan meminta maaf, kemarahan mereka membumbung tinggi, dan pada titik ini, Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke Zhong Yuan. Sambil menunjuk Xiong Meiki, dia mencibir dengan sinis, aku juga memberimu dan beruang betina ini pilihan, berlutut dan meminta maaf padaku, atau yang lain. Cahaya dingin dan tajam bersinar di mata Huang Xiaolong. Karena kedua orang itu adalah dia dan memberinya masalah, dia akan mengabulkan permintaan mereka. Hanya karena tidak seorang pun berani melakukannya di masa lalu, tidak berarti tidak seorang pun akan berani melakukannya di masa mendatang. Saat itu, orang-orang yang datang untuk mendaftar bersama keluarga telah mengerumuni mereka, mendengar Huang Xiaolong ingin dua orang guru berlutut dan meminta maaf, desahan kaget pun terdengar di antara kerumunan. Saudara ini sungguh luar biasa. Xiong Meiki dan Zhong Yuan sangat terkejut dan tak sadarkan diri, wajah mereka memerah dan berubah menjadi ungu karena marah, sungguh kurang ajar seorang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk mendaftar hanya dengan mengandalkan surat rekomendasi, dan malah berani menyuruh mereka berlutut dan meminta maaf kepadanya. Xiong Meiki menunjuk ke arah Huang Xiaolong,
dadanya yang menggerakkan naik turun saat dia berteriak, aku mencabut kualifikasimu saat ini juga, keluar dari sini bersama ketiga budakmu. Huang Xiaolong mengejek, kau ingin mencabut kualifikasiku. Seorang guru biasa sepertimu tidak punya hak untuk melakukannya. Apa yang dikatakan Huang Xiaolong adalah fakta, hanya kepala sekolah yang punya hak untuk mencabut pendaftaran siswa yang mendaftar melalui surat rekomendasi. Bab 49, harusnya dipenggal. Kamu, Xing Meiki sangat marah sehingga dia tidak tahu bagaimana harus membalas. Menurut peraturan akademi, hanya wakil kepala sekolah dan di atasnya yang berhak mencabut siswa penerimaan khusus seperti Huang Xiaolong. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan marah, dan melupakan satu detail ini. Namun, Zhong Yuan mendengus dan membantah perkataan Huang Xiaolong, meskipun kami tidak memiliki wewenang untuk mencabut kualifikasi Anda, kami memiliki hak untuk mengusulkan dan mendesak agar Anda didiskualifikasi. Selain itu, Anda telah membuat masalah di akademi, dan kami para guru memiliki hak untuk menahan dan menyerahkan Anda ke balai disiplin. Setelah Zhong Yuan menyampaikan maksudnya, cahaya terang bersinar dari tubuhnya saat Zhong Yuan melepaskan semangat bela dirinya. Dan semangat bela dirinya bagaikan gunung. Sebuah gunung hitam berbentuk segitiga yang memiliki 3 mata. Gunung hitam bermata 3, seperti roh bela diri Sungai Perak milik Fei Hou, gunung hitam bermata 3 juga merupakan roh bela diri yang berbasis pada alam, Sungai Perak milik Fei Hou merupakan variasi dari sungai alami, dan gunung hitam bermata 3 lahir dari gunung variasional. Zhong Yuan segera mengubah jiwanya setelah melepaskan roh bela dirinya, tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi hitam dan dia menyerang Huang Xiaolong. Walaupun Zhong Yuan berkata ia ingin menahan Huang Xiaolong, serangannya cukup kuat untuk membunuh Huang Xiaolong dan kemungkinan besar, Xiaolong akan lumpuh bahkan jika ia lolos dari kematian. Menghadapi ini, Huang Xiaolong menjadi lebih dingin, dan kata-kata perlahan keluar, bunuh dia. Baik, Tuan Muda, Fei Hou telah menunggu instruksi ini dari Huang Xiaolong, dan menjawab dengan keras. Dia melepaskan semangat bela diri Sungai Perak dan jiwanya yang telah berubah, meninju keluar, dan langsung menyerang lawan. 2 penjaga dari rumah Marsekal bertarung melawan Xiong Meiki dan 2 guru lainnya. Ledakan dahsyat bergema saat serangan Zhong Yuan dan Fei Hou bertabrakan, dan Zhong Yuan terlihat terhuyung mundur, baju zirah hitam yang melindunginya meredup drastis. Kau, puncak Ordo ke-10 akhir. Zhong Yuan tercengang melihat Fei Hou. Sebelumnya, apa yang Fei Hou ungkapkan adalah aura prajurit Ordo ke-10 awal yang membuat Zhong Yuan berpikir Fei Hou hanyalah seorang jenderal Ordo ke-10. Dia tidak pernah membayangkan Fei Hou menjadi puncak Ordo ke-10 akhir. Seorang prajurit dengan semangat bela diri Silver River di puncak Ordo ke-10 akhir. Di Akademi Bintang Kosmik, ada beberapa prajurit Ordo ke-10, tetapi puncak Ordo ke-10 akhir jarang ditemukan. Dan karena dia adalah guru tahun ketiga, dia hanya Ordo ke-10 pertengahan. Fei Hou tidak menghiraukan ekspresi terkejut Zhong Yuan, setelah menangkis Zhong Yuan dengan pukulan pertama, Fei Hou muncul kembali di depannya dalam sekejap mata, dan menyerang lagi, tinju penghancur hati. Jejak tinju yang besar menembus jarak, ruang retak karena kekuatan tersebut. Wajah Zhong Yuan dipenuhi ketakutan, dia menggertakkan giginya, dan kekejaman terpancar di matanya, celah vertikal di dahinya tiba-tiba terbuka memperlihatkan mata hitam yang menonjol. Ini adalah kemampuan bawaan jiwa bela diri Zhong Yuan. Mata jiwa ilahi. Cahaya hitam gelap meledak dari mata ketiga di dahi Zhong Yuan dan cahaya hitam itu terkumpul menjadi bola mata besar berwarna hitam yang memancarkan suasana menakutkan yang kuat, menyebabkan semua orang menggigil tanpa sadar. Mata hitam yang terbentuk dari cahaya hitam bertabrakan dengan tinju Fei Hou. Ledakan. Dalam tabrakan itu, bola mata hitam terus-menerus mengeluarkan suara letupan yang meledak di udara. Gelombang benturan yang kuat mengguncang dan memukul mundur Zhong Yuan. Fei Hou juga terhuyung mundur. Otaknya berdengung dengan suara yang tak kunjung hilang dan semua benda lenyap dari pandangannya, hanya menyisakan bola mata hitam besar yang menatapnya. Sementara Zhong Yuan terhuyung-huyung, perhatiannya tertuju pada Fei Hou dan ketika dia melihat mata Fei Hou yang tampak bingung dan hilang, seringai dingin muncul di wajahnya, disinilah kemampuan roh bela dirinya memiliki keuntungan, yakni kemampuan untuk memengaruhi tubuh musuh secara diam-diam yang menyebabkan mata mereka melihat ilusi. Kilatan kejam terpancar di mata Zhong Yuan, tanpa membuang waktu, Zhong Yuan melesat ke arah Fei Hou dan bersiap untuk serangan berikutnya, jarinya diarahkan ke pelipis Fei Hou. Gaya jari menusuk, ki pertempuran berputar kencang di sekitar jari Zhong Yuan, menciptakan pusaran sidik jari saat bergerak mendekati pelipis Fei Hou. Tiba-tiba, Fei Hou yang tersesat dan bingung berubah tajam dan fokus. Cahaya tajam berkedip di mata Fei Hou. Roh bela diri Sungai Perak melilit Fei Hou dan dengan setiap putaran, Sungai Perak mengembang 1 lipatan. Mata jiwa ilahi, sekarang giliranku untuk memperlihatkan kemampuan jiwa bela diriku kepadamu. Fei Hou menyeringai merendahkan saat Sungai Perak dengan cepat meningkat 5 kali lipat kekuatannya, menghancurkan serangan Zhong Yuan yang datang. Zhong Yuan menjerit, dan tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter, menghantam alun-alun. Para siswa yang berkerumun untuk menonton sudah berlarian jauh ke 4 arah melihat Zhong Yuan dikalahkan oleh Fei Hou di depan mata mereka. Mereka semua membeku di tempat dan keheningan memenuhi alun-alun besar itu. Hati Li Cheng dan Li Lu bergetar menyaksikan pemandangan ini. Li Cheng terkejut karena surat rekomendasi di tangan Huang Xiaolong, tidak perlu dikatakan, surat rekomendasi ini tidak mungkin dari Patriark Tua Huang Klan Manor. Belum lagi Tuan Manor Tua, bahkan orang paling berkuasa di Kabupaten Changlan tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi untuk Akademi Bintang Kosmik. Li Cheng terkejut dengan kekuatan Fei Hou, namun lebih dari itu, Huang Xiaolong malah memerintahkan Fei Hou untuk melukai seorang guru Akademi Bintang Kosmik. Ah, ini adalah Akademi Bintang Kosmik. Apa cadangan Huang Xiaolong? Lebih jauh lagi, sejak kapan Huang Xiaolong memiliki 2 prajurit Orde ke-9 lainnya?
Hal ini dikarenakan kedua pengawal tersebut mengenakan pakaian rakyat jelata, bukan seragam mereka yang biasa. Jadi, tidak ada yang tahu bahwa keduanya berasal dari Istana Marsekal. Di dekatnya, Xiong Meiki yang sedang bertarung melawan dua penjaga melihat akhir menyedihkan Zhong Yuan, tercengang. Lebih dari 10 meter jauhnya, Zhong Yuan gemetar saat dia merangkak, matanya membelalak ketakutan menatap Fei Hou, penguatan semangat bela diri. Memperkuat jiwa bela diri merupakan salah satu kemampuan bawaan yang terkuat, dan Zhong Yuan tidak menyangka jiwa bela diri Fei Hou memiliki keterampilan khusus ini. Dan pada titik ini, dari kejauhan, selusin atau lebih sosok bergegas mendekat, dengan siulan di belakang mereka saat aura mereka meledak keluar, membanjiri mereka yang ada di alun-alun. Huang Xiaolong berbalik dan melihat selusin sosok terbang mendekat dan pandangannya menyempit. Para ahli dari Cosmic Star Academy akhirnya tiba. Perhatian Huang Xiaolong tertuju pada orang paling depan yang memancarkan aura terkuat, seorang lelaki tua berusia 60-an. Aura orang tua ini sedikit lebih kuat dibandingkan Fei Hou tetapi jauh lebih lemah dibandingkan Hao Tian, dia seharusnya merupakan seorang prajurit tingkat akhir Orde ke-10 yang sedang menunggu untuk menerobos ke Xiantian. Wakil kepala sekolah. Melihat orang yang datang, Zhong Yuan berteriak kegirangan. Namun itu tidak dapat dibandingkan dengan kegembiraan yang dirasakan Xiong Meiki saat dia memanggil, ayah. Ayah, wakil kepala sekolah sebenarnya adalah ayah beruang betina itu. Huang Xiaolong sedikit tersentak, dan Fei Hou juga sedikit terkejut dengan kejadian ini. Saat ini, semua orang telah berhenti berkelahi, kedua penjaga mundur di samping Huang Xiaolong. Xiong Chu dan para ahli dari Akademi Bintang Kosmik pun tiba, melihat sekeliling dan melihat Zhong Yuan yang terluka parah, sambil mengerutkan kening, dia bertanya, apa yang terjadi? Zhong Yuan belum membuka mulutnya ketika Xiong Meiki bergegas maju dan berkata, ayah, sampah dengan surat rekomendasi ini membawa pengawalnya ke akademi kita untuk membuat masalah. Sampah yang tidak berguna seperti ini, Anda benar-benar harus mencabut kualifikasinya. Oh, Xiong Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Huang Xiaolong lagi. Akademi Bintang Kosmik telah ada di sana selama lebih dari 100 tahun ini adalah pertama kalinya seseorang berani membuat masalah di akademi ini. Wakil kepala sekolah, mencabut kualifikasi pendaftarannya saja sudah terlalu mudah bagi mereka. Zhong Yuan menyela saat itu, menatap Fei Hou dengan penuh kebencian. Orang ini telah melukai guru-guru akademi jadi dia harus dipenggal. Kalau tidak, siapapun bisa datang dan membuat masalah di akademi. Bab 50, berani menyakiti tuan muda. Setelah Zhong Yuan selesai berbicara, Xiong Meiki dengan bersemangat menambahkan, benar sekali, ayah. Sampah ini pantas mati. Dan bukan hanya dia, 3 pengawal di belakangnya juga. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan latar belakang keluarganya untuk masuk ke akademi. Setelah berkata demikian, Xiong Meiki lalu menunjuk ke arah Huang Xiaolong dan menambahkan, mereka semua harus ditahan, dan biarkan tetua keluarga mereka datang sendiri untuk menjemput mereka dan meminta maaf secara terbuka kepada akademi kita. Mendengar ini, Huang Xiaolong mencibir tetapi tetap diam, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan ayah beruang hitam betina, Xiong Meiki. Ekspresi Xiong Chu tetap tenang saat dia melihat Huang Xiaolong dan 3 orang yang bersamanya saat dia mendengarkan penjelasan putrinya dan Zhong Yuan. Akhirnya, Xiong Chu berkata kepada putrinya, bawakan aku surat rekomendasinya. Xiong Meiki agak terkejut namun tetap patuh mengeluarkan surat rekomendasi. Xiong Chu mengambil surat rekomendasi itu dan ketika dia melihat tanda kecil di bagian bawah surat itu, matanya menyipit. Tidak diragukan lagi, surat ini dikeluarkan oleh kepala sekolah. Di setiap angkatan mahasiswa baru, hanya 10 surat rekomendasi yang diberikan dan semuanya ditangani olehnya, Xiong Chu, tetapi kali ini ada pengecualian. Kepala sekolah, yang sebelumnya tidak pernah repot-repot dengan hal-hal seperti itu, sebenarnya meminta surat darinya 2 hari yang lalu. Dan surat rekomendasi anak kecil ini dikirimkan langsung oleh kepala sekolah. Karena surat itu sudah dikeluarkan kepala sekolah, maka dia tidak punya kewenangan untuk mengurus masalah ini, karena sampai ini sudah ada surat rekomendasi kepala sekolah, maka dia hanya bisa menyerahkan masalah ini kepada kepala sekolah. Xiong Chu menyimpan surat itu dan setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Huang Xiaolong, anak kecil, selama kamu dan ketiga pengawalmu meminta maaf, aku akan melupakan masalah ini dan tidak akan membahasnya lebih jauh. Lupakan dan jangan kejar. Semua yang hadir menjadi tercengang, tidak dapat mempercayainya. Seorang guru Cosmic Star Academy terluka, namun permintaan maaf saja sudah cukup untuk meredakan keadaan. Ayah, kamu, Xiong Meiki begitu cemas hingga dia mengucapkan kata-kata itu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Xiong Chu melambaikan tangannya padanya dan berkata, sudah cukup, jangan katakan lagi. Kata-kata yang hendak diucapkan Xiong Meiki tercekat di tenggorokannya dan karena tidak punya pilihan lain, yang dapat dia lakukan hanyalah menatap Huang Xiaolong dengan tajam. Semua orang mengira Huang Xiaolong akan meminta maaf di depan umum, tetapi yang dia katakan adalah, mengapa kita harus meminta maaf? Aku ingin mereka meminta maaf padaku. Sambil menunjuk Xiong Meiki. Apa? Kata-katanya bergema di seluruh alun-alun, mengejutkan para penonton yang melihat Huang Xiaolong dengan takjub, mungkinkah anak ini gila? Apakah dia tidak mengerti arti di balik kata-kata yang baru saja diucapkan oleh wakil kepala sekolah? Apa yang kau katakan? Ingin kami meminta maaf? Xiong Meiki hampir meledak marah, dia sudah tidak puas ketika ayahnya hanya meminta mereka untuk meminta maaf. Tidak hanya itu, pihak lain masih bertindak seperti sebelumnya, ingin mereka meminta maaf sebagai gantinya. Ayah sudah melihatnya sendiri, pemborosan ini sama sekali tidak menempatkan Akademi Bintang Kosmik di matanya. Seru Xiong Meiki sambil menoleh ke arah Xiong Chu, hampir berteriak. Xiong Chu terus memperhatikan Huang Xiaolong, wajahnya menunjukkan ekspresi muram, sampah yang mendapat surat rekomendasi kepala sekolah ini terlalu tumpul, tidak tahu kapan harus mundur.
Dia sangat murah hati dengan membiarkan pihak lain menyelesaikan masalah hanya dengan permintaan maaf, sehingga membuat kepala sekolah tersanjung. Namun, bocah ini menginginkan satu kaki setelah diberi 1 inci. Huang Xiaolong menyeringai, dan tatapan matanya yang dingin tertuju pada Xiong Meiki. Kamu telah berulang kali mengatakan bahwa aku ini sampah, bahwa kita datang untuk membuat masalah, karena memang begitulah adanya, keluarkan bola dunia perekam di alun-alun. Biarkan semua orang melihat bagaimana sebenarnya kita membuat masalah. Bola perekam merupakan alat yang digunakan untuk mengamati dan merekam gambar, dan di sebuah lapangan besar seperti yang ada di bawah Cosmic Star Academy ini, pasti ada beberapa bola perekam yang ditempatkan di sekeliling lapangan tersebut. Ekspresi Xiong Chu berubah dingin, pergi, bawa bola dunia perekam persegi itu. Baik, wakil kepala sekolah. Salah satu guru menjawab dengan hormat dan bergegas pergi. Ia segera kembali sambil memegang sesuatu yang tampak seperti bola kristal di tangannya. Mainkan bola dunia rekaman, kata Xiong Chu. Guru yang sama memanggil ki pertempuran dan mengirimkannya ke bola dunia perekam. Dalam beberapa saat, gambar bergerak diproyeksikan di udara dan dari gambar tersebut, apa yang terjadi sebelumnya dapat dilihat dengan jelas. Pertama, Xiong Meiki melempar piring murid Huang Xiaolong ke lantai, diikuti oleh Zhong Yuan yang bergegas bersama 2 guru, dan setelah tiba, menyuruh Huang Xiaolong berlutut dan meminta maaf. Selanjutnya, Zhong Yuan menyerang Huang Xiaolong dan akhirnya terluka oleh Fei Hou yang melindungi Huang Xiaolong. Xiong Meiki dan Zhong Yuan tampak makin muram seiring berjalannya waktu. Para siswa beserta keluarga mereka berkumpul dari seluruh penjuru saat kebenaran terungkap di depan mata mereka, dan mulai berbisik-bisik di antara mereka. Melihat tayangan ulang kejadian itu, ekspresi muram Xiong Chu berangsur-angsur berubah cemberut. Begitu tayangan ulang berakhir, Huang Xiaolong mencibir dan berkata, kami tidak membuat masalah, tetapi kamu malah menuduh kami. Guru yang katanya itu ingin membunuhku dan pengawalku membalasnya sebagai pembelaan, apakah ini yang disebut membuat masalah? Haruskah aku berdiri di sini dan membiarkan dia membunuhku atas nama tidak membuat masalah? Tanyanya sambil menunjuk Zhong Yuan dengan 1 jari. Zhong Yuan ingin menghindari masalah tersebut dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, jadi rasa malunya berubah menjadi kemarahan dan kebencian. Perhatian Huang Xiaolong tertuju pada Xiong Chu saat dia berkata, sekarang semuanya sudah jelas, dan rekaman itu dengan jelas menunjukkan bahwa bukan kami yang memulai ini, mengapa kami yang harus meminta maaf? Atau apakah Anda mengatakan bahwa kami harus meminta maaf hanya karena mereka adalah guru akademi? Xiong Chu pendiam. Ayah, Xiong Meiki ingin membenarkan tindakannya, tetapi dia dipotong oleh Xiong Chu yang berteriak, diam. Xiong Chu menoleh untuk melihat Huang Xiaolong, dan berkata, anak kecil, bagaimana dengan ini, pendaftaran dan biaya kuliahmu untuk tahun ini dibebaskan. Dan kami akan menganggap masalah ini selesai. Semua biaya pendaftaran dan biaya kuliah dibebaskan. Para siswa baru tercengang, tatapan mereka tertuju ke arah Huang Xiaolong. Melukai seorang guru akademi tidak hanya baik-baik saja, dia bahkan dibebaskan dari semua biaya. Menatap lurus ke arah Xiong Chu, Huang Xiaolong perlahan menganggukkan kepalanya, lalu berkata kepada Fei Hou dan 2 pengawal, ayo pergi. Keempatnya meninggalkan alun-alun akademi. Melihat siluet Huang Xiaolong yang menjauh, setiap orang yang hadir memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Xiong Chu tidak mengatakan sepatah kata pun, sosoknya melesat dan menghilang dari alun-alun. Dengan demikian, kerumunan itu berangsur-angsur bubar. Di salah satu ruangan Cosmic Star Academy, Xiong Chu duduk, jejak cahaya bintang yang lembut berkilauan dari tubuhnya. Suasana di ruangan besar itu menyesakan, membuatnya sulit bernapas. Xiong Meiki dan Zhong Yuan telah berdiri di belakang Xiong Chu untuk waktu yang sangat lama, tetapi mereka tidak berani berbicara. Surat rekomendasi anak kecil itu datangnya dari kepala sekolah, kata Xiong Chu tiba-tiba setelah terdiam cukup lama. Xiong Meiki dan Zhong Yuan terkejut, dikirim oleh kepala sekolah. Ini. Baiklah, kalian berdua bisa pergi. Xiong Chu berbicara lagi. Ketika Xiong Meiki ingin mengatakan sesuatu, Zhong Yuan menarik lengan bajunya, matanya memberi isyarat agar dia tidak melakukannya. Zhong Yuan memberi hormat tanpa suara, berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat meninggalkan Akademi Bintang Kosmik, Huang Xiaolong kembali ke rumah Tianxuan alih-alih kembali ke rumah Marsekal. Sesampainya di rumah Tianxuan, Huang Xiaolong melihat-lihat, setelah 2 hari membersihkan, rumput liar yang tumbuh di sepanjang koridor dan debu kamar tidur sudah tidak ada lagi. Huang Xiaolong memerintahkan Bisman Boli untuk mengumpulkan ke-16 budak dan menanyakan tentang urusan rumah besar. Setelah itu, ia memberi Bisman Boli beberapa koin emas untuk membeli perabotan dan bunga untuk menghiasi rumah besar itu. Huang Xiaolong bermaksud tinggal dan berlatih di sini begitu akademi dimulai. Tianxuan Mansion jauh lebih dekat dengan akademi dan para murid akademi diizinkan untuk tinggal di luar asrama. Setelah menyelesaikan urusan istana, Huang Xiaolong kembali ke istana Marsekal bersama Fei Hou dan 2 pengawal. Apa, guru-guru Akademi Bintang Kosmik berani menyerang Tuan Muda? Saat kembali ke rumah Marsekal, kedua pengawal itu segera melaporkan apa yang terjadi hari ini di Akademi kepada Marsekal Haotian. Mendengarkan laporan bawahannya, raungan marah Marsekal Haotian mengguncang seluruh rumah Marsekal. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.